Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai chapter 17, mengenai bab investasi, akuntansi keuangan menengah 2, dengan dosen Pak Sutarta dan kelompok kami, Laura Martin, saya sendiri, dengan NIM 2019123108, Ismiatinan Pratama 2019123120, dan Galus Setiawati 2019123121. Pada chapter 17 ini, tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, kita dapat menjelaskan akuntansi untuk investasi utang. Kedua, menjelaskan akuntansi untuk investasi ekuitas. Tiga, jelaskan metode ekuitas akuntansi. Dan terakhir, keempat, untuk mengevaluasi masalah besar lainnya yang terkait dengan investasi utang dan ekuitas. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Galus Setiawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai investasi utang. Investasi utang itu terdapat dua jenis aset keuangan. Yang pertama, investasi utang, kemudian investasi ekuitas. Motivasi untuk berinvestasi dapatkan tingkat pengembalian yang tinggi untuk mengamankan pengaturan operasi atau pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain atau efek ekuitas. Kemudian, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Ada dua kriteria. Yang pertama, apa modal bisnis perusahaan untuk melihat aset keuangannya. Kemudian, apa saja karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan. Melihat lebih dekat investasi utang. Investasi utang ditandai dengan pembayaran kontraktual pada tanggal pokok dan bunga yang ditentukan pada jumlah pokok yang terutang. Perusahaan mengelompokkan investasi utang ke dalam 3 kategori. Yang pertama, held for collection, kemudian held for collection and selling, kemudian trading. Investasi utang dengan biaya amortisasi. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, Robinson SA membeli 100.000 euro dari 8% obligasi FM Master pada 1 Januari 2019 dengan diskon membayar 92.278 euro, obligasi jatuh tempo 1 Januari 2024, dan imbal hasil 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi sebagai berikut. Di tanggal 1 Januari 2019, yaitu debt investment di debit 92.278, kemudian cash-nya 92.278 di kredit. Kemudian di sini ada contoh perhitungan bonds purchase yield-nya. Kemudian pertama di tanggal 1 bulan Januari tahun 2019 itu carrying amount of bonds-nya 92.278 euro. Kemudian pada tanggal 7 bulan 1 2019 itu cash-nya 4.000, itu didapat dari 100.000 euro dikali 0,08 dikali 6/12. Kemudian interest revenue-nya 4.614 euro itu didapat dari 92.278 carrying amount of bonds-nya itu dikali 0,10 dikali 6/12. Kemudian bond discount amortization-nya itu 614 euro itu didapat dari cash interest revenue dikurang dengan cash reserve-nya. Jadi 4.614 dikurang 4.000. Kemudian dapat carrying amount of bonds-nya itu 892 euro. Kemudian seperti itu untuk selanjutnya. Kemudian di sini pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, Robinson berdasarkan kalender, ia mengumpulkan bunga dan amortisasi diskon pada 31 Desember 2019. Kemudian di sini ada jurnalnya. Yang pertama di debit interest receivable 4.000, kemudian debit investment-nya 645, kemudian interest revenue-nya di kredit 4.645. Kemudian di sini ada pelaporan investasi obligasi dengan biaya amortisasi. Di sini ada statement of financial position-nya.
Long term investment itu terdapat akun debt investment sebesar 93.537 euro. Kemudian di current assetnya itu ada interest receivable sebesar 4.000 euro. Kemudian ada income statement, other income and expense-nya itu ada akun interest revenue sebesar 9.259 dari 4.614 ditambah 4.645. Kemudian di sini pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2022, Robinson mengasumsikan menjual investasinya pada 1 November 2021 pada 993/4 ditambah bunga akrual. Robinson mencatat amortisasi diskon ini sebagai berikut. Debt investment-nya di debit sebesar 522, kemudian interest revenue-nya di kredit sebesar 522. Itu diambil dari 783 bond discount amortization dikali 4/6 itu jadinya 522. Kemudian di sini ada perolehan komputasi penjualan obligasi. Di sini ada selling price of bonds-nya 99.750 euro dikurang dengan book value of bonds-nya pada tanggal 1 November 2021. Kemudian amortisasi pada tanggal 1 Juli 2021 sebesar 95.671, kemudian ditambah dengan diskon amortisasinya sebesar 522, jadi 96.193. Kemudian dikurang dengan selling price of bonds-nya, jadi keuntungannya 3.557 euro. Kemudian di sini ada jurnalnya yaitu cash 102.417. Kemudian di kreditnya ada interest revenue sebesar 2.667. Kemudian ada di kredit lagi debt investment-nya 96.193 euro. Kemudian ada lagi gain on sale of investment-nya 3.557. Kemudian di sini ada investasi utang held for collection and selling. Investasi utang yang ditahan untuk penagihan dan penjualan mengikuti entry akuntansi yang sama dengan investasi utang yang ditahan untuk penagihan selama periode pelaporan. Artinya mereka tercatat dengan biaya diamortisasi. Namun pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan menyesuaikan biaya diamortisasi ke nilai wajar. Kemudian setiap perolehan atau kerugian holding yang belum terrealisasi dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya daripada dalam laporan laba rugi. Kemudian di sini ada ilustrasinya. Graf PLC membeli obligasi sebesar 100.000, kemudian 10% 5 tahun pada 1 Januari 2019 dengan bunga yang harus dibayarkan pada 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi ini dijual seharga 108.111 yang menghasilkan premi obligasi sebesar 8.111 dan suku bunga efektif 8%. Graf mencatat pembelian obligasi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2019, debt investment-nya 108.111. Cash-nya di kredit 108.111. Kemudian di sini ada perhitungan bond purchase to yield-nya. Pada tanggal 1 Januari 2019 itu carrying amount of bonds-nya 108.111. Kemudian pada tanggal 7 bulan 1 tahun 2019-nya itu cash reserve-nya 5.000 didapat dari 100.000 dikali 10 dikali 6/12. Kemudian interest revenue-nya itu 4.324 didapat dari carrying amount of bond 108.111 dikali 0,8 dikali 6/12. Kemudian bond premium amortisasinya itu 676 didapat dari interest revenue dikurang cash reserve itu 4.324 dikurang 5.000. Kemudian carrying amounts-nya didapat jadi 107.435. Kemudian seperti itu caranya untuk tanggal-tanggal berikutnya. Kemudian di sini ada pada ilustrasi masuknya pendapatan bunga rekor pada tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut. Jadi
Cash-nya 5.000 di debit, debt investment-nya 676, kemudian ada interest revenue di kredit 4.324. Kemudian di sini ada perhitungan pada tanggal 31 jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 ketika Graf membuat entry mengenali pendapatan bunga. Interest receivable-nya 5.000, kemudian debt investment-nya 703, kemudian interest revenue-nya 4.207. Kemudian di sini ada ilustrasi berikutnya. Untuk menerapkan metode nilai wajar untuk investasi utang, asumsikan bahwa pada 31 Desember 2019 nilai wajar obligasinya adalah 105.000. Graf membuat entry sebagai berikut. Unrealized holding gain or loss equity itu di debit sebesar 1.732, kemudian fair value adjustment-nya 1.732. Kemudian di sini ada ilustrasinya portfolio effect. WebAG memiliki 2 surat utang yang diklasifikasikan sebagai held for collection dan selling. Ilustrasi berikut mengidentifikasi biaya yang diamortisasi, nilai wajar, dan jumlah keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Di sini ada debit security portofolionya, yaitu investment Watson SX 8%, bonds itu ada amortisasi cost-nya 93.537, kemudian fair value-nya 103.600, kemudian ada unrealized gain or loss-nya 10.063, kemudian Anacom Group 10% bonds itu amortisasi cost-nya 200.000, fair value-nya 180.400, kemudian jadi minus 19.600. Jadi total portofolionya itu loss 9.537. Oke. Kemudian di sini ada jurnal untuk mencatat kerugiannya. Yang di debit itu unrealized holding gain or loss equity 9.537, kemudian fair value adjustment-nya 9.537. Di sini ada penjualan HFC Securities. Jika perusahaan menjual obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, yang pertama harus membuat entry untuk dihapus dari akun investasi utang biaya obligasi yang diamortisasi dijual. Kemudian yang kedua, setiap keuntungan atau kerugian yang direalisasikan pada penjualan dilaporkan di bagian pendapatan dan pengeluaran lain dari laporan pendapatan. Kemudian di sini ada ilustrasinya. WebAG menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2020 seharga 90.000. Pada saat itu memiliki biaya diamortisasi 94.214. Di sini ada amortisasi cost-nya 94.214 dikurang dengan selling price of bonds-nya 90.000. Jadi loss on sale of bonds-nya 4.214. Kemudian di sini ada jurnalnya, cash 90.000, kemudian cash di debit, kemudian loss on sale of investment-nya juga di debit 4.214, kemudian debt investment-nya di kredit 94.214. Kemudian di sini ada ilustrasi berikutnya, web melaporkan kerugian yang direalisasikan di pendapatan dan pengeluaran lain dari laporan pendapatan dengan asumsi tidak ada pembelian dan penjualan obligasi lain di tahun 2020. Harinsau pada tanggal 31 Desember 2020 menyiapkan informasi. Di sini ada HFCS Debt Security Portfolio pada tanggal 31 Desember 2020. Investment di Anacom Group 10% bonds itu sebesar 200.000, amortisasi cost-nya, kemudian fair value-nya 195.000, kemudian unrealized gain loss ini berarti loss 5.000. Previous fair value adjustment balance-nya itu jadi 9.537, kemudian fair value adjustment-nya itu jadi 5.000 dikurang 9.537 jadi minus 4.537.
Kemudian di sini web merekam hal berikut pada tanggal 31 Desember 2020. Fair value adjustment-nya 4.537 di debit, kemudian unrealized holding gain or loss equity-nya 4.537 di kredit. Kemudian di sini ada financial statement presentation-nya. Jadi di sini ada statement of financial position. Yang pertama di bagian investment. Di bagian investment ada akun debt investment, itu sebesar 195.000. Kemudian ada di current asset sebesar 190.000. Kemudian interest receivable, ada interest receivable-nya. Kemudian di equity-nya ada comprehensive loss-nya itu 5.000. Kemudian di income statement-nya ada income and expense. Di situ ada interest revenue-nya, kemudian ada loss on sale of investment-nya 4.214. Kemudian di sini ada investasi utang trading. Perusahaan sering memegang investasi utang dengan maksud menjualnya dalam waktu singkat. Investasi utang ini sering disebut sebagai investasi perdagangan. Perusahaan melaporkan perdagangan sekuritas dengan nilai wajar, dengan keuntungan dan kerugian holding yang belum terrealisasi dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan bersih. Keuntungan atau kerugian holding adalah perubahan bersih dalam nilai wajar keamanan dari satu periode ke periode lain, eksklusif dari dividen atau pendapatan bunga yang diakui tetapi tidak diterima. Kemudian di sini ada ilustrasinya. Pada asumsikan bahwa pada 31 Desember 2019, Western Publishing menentukan portofolio sekuritas perdagangannya seperti yang ditunjukkan pada tanggal akuisisi. Western Publishing mencatat sekuritas perdagangan ini dengan biaya di akun berjudul Debt Investment. Ini adalah valuasi pertama dari portofolio yang dibeli. Kemudian di sini ada portofolionya, ada Burlington Northern sebesar 6% bonds, ada GM Corporation 7% bonds, ada Time Warner 8% bonds. Dan di sini ada total of portofolionya, yaitu amortized cost-nya 314.450, kemudian ada fair value-nya 318.200, kemudian di sini ada gain 3.750. Kemudian Western Publishing kemudian pada tanggal 31 Desember, Western Publishing melakukan penyusunan entry ke akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat peningkatan nilai dari perolehan holding yang belum terrealisasi. Di sini ada jurnalnya, di debit fair value adjustment 3.750, kemudian unrealized holding gain or loss income 3.750. Di sini ada opsi nilai wajar. Diterapkan opsi nilai wajar itu pertama diterapkan berdasarkan instrumen per instrumen, kemudian umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan atau menimbulkan kewajiban keuangan. Yang ketiga, perusahaan harus mengukur instrumen ini dengan nilai wajar sampai perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan dengan nilai wajar dengan semua keuntungan dan kerugian terkait dengan perubahan nilai wajar yang dilaporkan dalam laporan pendapatan. Kemudian di sini ada ilustrasinya untuk opsi nilai wajar. Hardy Kim membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Berencana menahan investasi utang tersebut hingga jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada 31 Desember 2019, biaya diamortisasi investasi ini adalah 100.000. Nilai wajarnya pada 31 Desember 2019 adalah 113. Jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk memperhitungkan investasi ini, maka akan masukkan pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Debt investment-nya itu dari German Bond 13.000, kemudian unrealized holding gain or loss income 13.000. Dalam situasi ini, Hardy menggunakan rekening debt investment untuk mencatat perubahan nilai wajar pada tanggal 31 Desember. Ini tidak menggunakan akun penyesuaian nilai wajar, kemudian perolehan atau kerugian yang belum terrealisasi tercatat sebagai bagian dari laba bersih, meskipun mengelola investasi berdasarkan held for collection. Kemudian Hardy harus tetap menggunakan metode nilai wajar untuk mencatat investasi ini sampai tidak lagi memiliki kepemilikan keamanan. Kemudian di sini ada investasi ekuitas. Investasi ekuitas mewakili kepentingan kepemilikan seperti saham biasa, preferensi, atau modal lainnya. Yang pertama, memperoleh atau membuang kepentingan kepemilikan dengan harga yang disepakati atau dapat ditentukan, seperti dalam surat perintah dan hak.
Kemudian ada biaya sudah termasuk harga pembelian keamanan, kemudian ada komisi dan biaya broker dicatat sebagai biaya. Tingkat di mana satu perusahaan atau investor memperoleh minat pada saham perusahaan lain atau investasi umumnya menentukan perilaku akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Di sini ada percentage of ownership-nya. Yang pertama, level of influence-nya itu dari 0% sampai 20% itu little or none, kemudian 20% atau sampai 50% itu signifikan, kemudian 50% sampai 100% itu kontrol, maksudnya sudah memiliki perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada valuation methodnya, dari 0% sampai 20% itu menggunakan fair value, kemudian 20% sampai 50% itu equities method, kemudian dari 50% hingga 100% itu udah consolidation. Kepemilikan kurang dari 20%, di bawah IFRS, anggapannya adalah bahwa investasi ekuitas ditahan untuk diperdagangkan. Aturan akuntansi dan pelaporan umum, investasi dihargai dengan nilai wajar. Catatan keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dalam laba bersih. IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai non-trading. Aturan akuntansi dalam pelaporan umumnya yang pertama, investasi dihargai dengan nilai wajar, kemudian catat keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dalam pendapatan komprehensif lainnya. Di sini ada ilustrasi untuk investasi ekuitas perdagangan atau pendapatan. Pada tanggal 3 November 2019, Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Masing-masing investasi mewakili bunga kurang dari 20%. Saham-saham ini ditahan untuk diperdagangkan. Yang pertama itu ada saham Burberry sebesar 259.300 euro, kemudian Nestle 317.500, kemudian ada ST Regis Platco 141.350, kemudian total saham yang dimiliki 718.550. Kemudian di sini ada Republik mencatat investasinya sebagai berikut. Langsung aja di debit equity investment sebesar 718.550, kemudian cash-nya di kredit 718.550. Pada tanggal 6 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 atas investasinya di saham biasa Nestle. Republik mencatatnya sebagai cash di debit 4.200, kemudian dividen revenue-nya 4.200 di kredit. Kemudian di sini pada tanggal 31 Desember 2019, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai dengan nilai wajar yang ditunjukkan. Kemudian di sini ada investasi portofolionya. Dari portofolio ini kita bisa lihat total portofolionya, carrying value-nya itu sebesar 718.550, kemudian fair value-nya 683.000, kemudian ada unrealized gain loss itu sebesar loss 35.550. Jadi fair value adjustment-nya itu 35.550 loss. Pada tanggal 31 Desember, Republik menyiapkan entry penyesuaiannya untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugiannya. Yang pertama ada unrealized holding gain or loss income di debit sebesar 3.550, kemudian ada fair value adjustment-nya 3.550. Pada tanggal 23 Januari 2020, Republik menjual semua saham Burberry biasa menerima 287.220. Perhitungannya di sini ada net process from sale-nya itu 287.220, kemudian cost of Burberry shares-nya itu 259.700. Kemudian di sini ada keuntungan gain on sale of share-nya sebesar 27.520. Pada tanggal 23 Januarinya, Republik mencatat jurnal cash di debit sebesar 287.220, kemudian di debitnya ada equity investment-nya sebesar 259.700, kemudian ada gain on sale di kreditnya 27.520.
Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Ismiati. Berikut untuk equity investment portfolio periode 31 Desember 2020 untuk investment ada investment Continental Tracking, Nestle, ST Regis Pulp Company. Untuk total of portofolionya di carrying value-nya ada 713.850 euro, fair value-nya ada 779.950 euro, dan unrealized gain loss-nya itu 66.100 euro. Previous fair value, di sini ada adjustment balance-nya di kredit 35.550, maka fair value adjustment-nya itu adalah 101.650. Republik mencatat penyelesaiannya pada 31 Desember 2020. Untuk jurnalnya, fair value adjustment 101.650 di debit dan unrealized holding gain or loss income-nya 101.650 di kredit. Investasi ekuitas non-perdagangan atau OCI. Entry akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas non-perdagangan sama dengan untuk investasi ekuitas perdagangan, kecuali untuk mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Perusahaan melaporkan laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai penghasilan komprehensif lain. Ilustrasi, pada 10 Desember 2019, Republik SA membeli 1.000 saham biasa Hawthorne Company seharga 20,75 euro per saham, biaya totalnya 20.750 euro. Investasi tersebut mewakili bunga kurang dari 20%. Hawthorne adalah distributor produk Republik di lokal tertentu yang diundang mewajibkan tingkat kepemilikan saham minimum perusahaan di wilayah tersebut. Investasi di Hawthorne memenuhi persyaratan peraturan ini. Republik memperhitungkan investasi ini pada nilai wajar. Untuk jurnalnya, equity investment Hawthorne 20.750 di debit dan cash-nya 20.750 di kredit. Pada 27 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 euro atas investasinya di saham biasa Hawthorne Company. Ini mencatat dividen tunai sebagai berikut. Jurnalnya itu cash 450 euro di debit dan dividen revenue 450 euro di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2019, investasi Republik di Hawthorne menunjukkan nilai tercatat dan nilai wajar. Untuk non-trading equity investment Hawthorne Company, carrying value-nya 20.750 euro, fair value-nya 24.000 euro, unrealized gain or loss-nya itu 3.250 euro. Republik mencatat penyesuaian ini sebagai berikut. Equity investment Hawthorne 3.250 euro di debit dan unrealized holding gain or loss equity-nya di kredit 3.250. Akun investasi ekuitas digunakan karena klasifikasi non-perdagangan diterapkan pada investasi berdasarkan investasi, bukan berdasarkan portofolio. Statement of financial position untuk equity investment Hawthorne 24.000 euro, untuk equity-nya accumulated other comprehensive gain 3.250 euro, untuk statement of comprehensive income-nya other income and expense dividend revenue-nya 450 euro, untuk other comprehensive income-nya unrealized holding gain 3.250 euro. Pada tanggal 20 Desember 2020, Republik menjual semua saham biasa Hawthorne Company dengan penerimaan bersihnya 22.500 euro. Untuk non-trading equity investment-nya, fair value of Hawthorne equity investment pada 31 Desember 2019, 24.000 euro. Untuk fair value Hawthorne equity investment pada 20 Desember 2020-nya, 22.500. Maka unrealized holding loss equity-nya 1.500 euro. Entry untuk menyesuaikan nilai tercatat dari investasi non-perdagangannya ini, unrealized holding gain or loss equity di debit 1.500 dan equity investment Hawthorne di kredit 1.500.
Pada tanggal 20 Desember 2020, Republik menjual semua saham biasa Haltron Company dengan penerimaan bersih 22.500 euro. Untuk non-trading equity investment, fair value of Haltron equity investment 31 Desember 2019 ada 24.000 euro, dan fair value of Haltron equity investment pada 20 Desember 2020 ada 22.500, maka unrealized holding loss equity-nya 1.500 euro. Masuk ke penjualan investasi, maka entry-nya cash di debit 22.500 dan di kreditnya equity investments 22.500. Investasi ekuitas kepemilikan antara 20% dan 50%. Investasi langsung atau tidak langsung sebesar 20% atau lebih hak suara investi harus mengarah pada anggapan bahwa jika tidak ada bukti yang bertentangan, investor memiliki kemampuan untuk memiliki pengaruh signifikan atas investi. Dalam kasus pengaruh signifikan, investor harus memperhitungkan investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan antara 20% dan 50% metode ekuitas, catat investasi pada biaya perolehan, dan kemudian disesuaikan jumlah setiap periode untuk perubahan dalam aset base investi, bagian proporsional investor dari pendapatan atau kerugian investi, menurunkan nilai tercatat investasi. Dividen yang diterima dari investi menurunkan nilai tercatat investasi. Jika bagian investor atas kerugian investi melebihi nilai tercatat investasi, investor biasanya harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui kerugian tambahan. Berikut untuk entries by Maxi Company, ada fair value method dan equity method. Untuk pada 2 Januari 2019, untuk fair value method ada equity investment-nya di debit 480.000 dan cash-nya 480.000, sama dengan untuk equity method-nya sama dengan fair value method. Untuk for the year 2019-nya ini no entry, tapi di equity method-nya dicatat equity investment 40.000 dan investment income-nya 40.000 di kredit. Untuk 31 Desember-nya ada shares have a fair value market price. Di fair value method-nya ini dicatat fair value adjustment 96.000 di debit dan unrealized holding gain or loss income-nya di kredit 96.000, sedangkan di equity method-nya no entry. Pada 28 Januari 2020, mini company announce and paid cash dividend 100.000, di fair value method-nya cash-nya 20.000 dan dividen revenue-nya 20.000, sedangkan di equity method-nya ini cash 20.000 dan kreditnya equity investment 20.000. Pada further year 2020-nya mini report a net loss 50.000, pada fair value method no entry, tapi di equity method-nya dicatat investment loss 10.000 dan equity investment-nya 10.000 di kredit. Pada 31 Desember, mini company 48.000 shares have a fair value. Untuk di fair value method-nya ini dicatat unrealized holding gain or loss income 48.000 di debit dan fair value adjustment-nya itu di kredit. Sedangkan equity method-nya itu no entry. Investasi ekuitas kepemilikan lebih dari 50% mengontrol bunga. Ketika suatu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, investor disebut sebagai induk. Investi disebut sebagai anak perusahaan. Investasi di anak perusahaan dilaporkan di buku induk sebagai investasi jangka panjang. Induk umumnya menyusun laporan keuangan konsolidasian. Masalah pelaporan lainnya, penurunan nilai. Perusahaan harus mengevaluasi setiap investasi hutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pada setiap tanggal pelaporan untuk mencatat apakah telah mengalami penurunan nilai, kerugian nilai sedemikian rupa sehingga nilai wajar investasi tersebut di bawah nilai tercatatnya. Jika perusahaan menentukan bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai, maka perusahaan mencatat dasar biaya perolehan diamortisasi dari sekuritas individu untuk mencerminkan kerugian nilai ini. Perusahaan memperhitungkan penurunan nilai sebagai kerugian yang direalisasikan dan itu termasuk jumlah laba bersih.
Penurunan nilai investasi diukur dengan biaya amortisasi. Next. Penurunan nilai investasi diukur dengan biaya amortisasi. Ilustrasinya pada tanggal 31 Desember 2018, MyHow Ltd memiliki investasi hutang di Bao Group, dibeli dengan harga nominal 200.000 yen dalam ribuan. Investasi tersebut berjangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10%. Dibayarkan pada akhir setiap tahun, tingkat suku bunga efektif historis adalah 10%. Investasi hutang ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih. Menggunakan informasi berikut, mencatat kerugian penurunan nilai. Investasi diukur dengan biaya amortisasi. Pada setiap tahunnya 31 Desember 2019, 2020, 2021, dan 2022. Untuk kontraktual cash flow-nya, total cash flow-nya 280.000 yen. Untuk aspek cash flow-nya 264.000 yen. Untuk loss of cash flow-nya 16.000 yen. Setelah itu di entry recorded investment-nya 200.000 yen. Last-nya itu ada present value of 200.000 yen due in 4 years at 10%, 136.602 yen. Present value of 16.000 yen interest receivable annually for 4 years at 10%, 50.718, maka total dari loss on impairment-nya itu 12.680 yen. Maka dicatat itu ada entry loss on impairment 12.680 debit dan di kreditnya allowance for impaired debt investments 12.680. Pemulihan kerugian penurunan nilai. Jika kemudian kerugian penurunan nilai menurun, sebagian atau seluruh kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dibalik dengan mendebit ke akun penyisihan penurunan nilai debt dan mengkredit pemulihan kerugian penurunan nilai. Pembalikan kerugian penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat investasi melebihi biaya perolehan di amortisasi yang seharusnya dilaporkan seandainya penurunan nilai tersebut tidak diakui. Misalnya, asumsikan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, MyHow menentukan bahwa resiko kredit Bao telah menurun secara signifikan. Oleh karena itu, MyHow memutuskan untuk membalikkan penurunan nilai dengan membuat jurnal sebagai berikut. Untuk di debitnya ada allowance for impaired debt investment 12.680 yen dan recovery of loss on impairment-nya 12.680 yen di kredit. Penurunan nilai investasi hutang atau biasa disebut dengan HFCS. Perusahaan yang memiliki investasi hutang yang dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual melaporkan investasi tersebut pada nilai wajar. Dan setiap perubahan nilai wajar dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Untuk investasi ini, perusahaan menggunakan model penurunan nilai yang berbeda. Ilustrasinya, asumsikan Alexander AG memiliki investasi hutang HFCS pada tanggal 1 Juli 2019 seharga 1 juta euro nilai nominalnya. Investasi utang memiliki tingkat bunga 7% dan jatuh tempo 1 Juli 2024 pada 31 Desember 2019. Nilai wajar investasi telah menurun menjadi 960.000 euro. Karena kenaikan suku bunga pasar, ayat-ayat pencatatan investasi hutang ini pada tahun 2019 next disajikan sebagai berikut. Untuk 1 Juli 2019, pencatatan dicatat debt investment 1 juta di debit dan kas-nya di kredit 1 juta. Pada 31 Desember dicatat cash-nya debit 35.000 dan interest revenue-nya di kredit 35.000. Pada 31 Desember 2019 untuk mencatat decrease in fair value, di debit unrealized holding gain or loss-nya equity, di debit 40.000, dan fair value adjustment 1.900.000
1 juta dikurangi 960.000, di kreditnya 40.000. Dan pada 31 Desember 2019 to close unrealized gain or loss equity, di debit accumulated other comprehensive income-nya 40.000 dan di kreditnya unrealized holding gain or loss equity-nya 40.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander Agi sebagai berikut. Statement of Financial Position, untuk asetnya ada debt investment 960.000 euro, untuk equity-nya accumulated other comprehensive income loss 40.000 euro, dan income statement-nya itu ada income and expense, interest revenue 35.000 euro. Apa yang terjadi jika penurunan 40.000 euro disebabkan oleh perubahan 10.000 euro karena perubahan suku bunga pasar dan penurunan nilai 30.000 euro karena resiko kredit? Dalam hal ini, entry ketiga dalam ilustrasi sebelumnya berubah karena penurunan nilai sebesar 30.000 euro. Dilaporkan dalam laporan laba rugi, bukan di penghasilan komprehensif lain. Jurnal untuk mencatat penurunan nilai dan perubahan nilai wajar dan catatan penutupan terkait disajikan dalam ilustrasi berikut. Untuk ilustrasinya ada loss on impairment 30.000 di debit, unrealized holding gain or loss equity-nya 10.000 di debit. Setelah itu kreditnya ada allowance for impaired debt investment 30.000 dan fair value adjustment 10.000. Setelah itu to close unrealized gain or loss equity account-nya ada accumulated other comprehensive income di debit 10.000 dan unrealized gain or loss equity-nya 10.000 di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander sebagai berikut. Statement of Financial Position, untuk asetnya ada debt investment 960.000, untuk equity-nya ada accumulated other comprehensive loss 10.000. Untuk income statement-nya ada other income and expense, interest revenue-nya 35.000 euro, loss on impairment-nya 30.000 euro. Jika kita mengasumsikan Alexander menjual investasi hutangnya pada tanggal 1 Januari 2020 seharga 960.000 euro, nilai wajarnya pada saat itu, maka entry-nya sebagai berikut. Cash di debit 960.000, loss on sale of debt investment di debit 10.000, allowance for impaired debt investment 30.000, debt investment di kredit 1 juta. Setelah itu ada fair value adjustment 10.000 di debit dan accumulated comprehensive income di kredit 10.000. Apa yang terjadi jika Alexander memutuskan untuk mempertahankan investasi utangnya dan kemudian menentukan bahwa resiko kreditnya atas investasi ini telah menurun sebesar 15.000 euro? Dalam hal ini, itu membuat entry sebagai berikut. Allowance for impaired debt investment di debit 15.000 dan recovery of impairment loss-nya itu di kredit 15.000. Penyesuaian daur ulang, melaporkan masalah. Contoh periode tunggal, untuk memberikan contoh pelaporan sekuritas investasi dan keuntungan atau kerugian terkait investasi yang dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual, asumsikan bahwa tanggal 1 Januari 2019 Hinges PLC memiliki kas dan modal saham biaya sebesar 50.000 pound sterling. Pada tanggal tersebut, perusahaan tidak memiliki aset, kewajiban, atau saldo ekuitas lainnya. Pada tanggal 2 Januari, Ansel membeli uang tunai sebesar 50.000 pound sterling dari sekuritas hutang yang diklasifikasikan sebagai HFCS. Pada tanggal 30 Juni, Hinges menjual sebagian dari portofolio utang sekuritas HFCS dengan menjual keuntungan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Pada tanggal 30 Juni, Hinges menjual sebagian portofolio hutang sekuritas HFCS dengan merealisasikan keuntungan seperti yang ditunjukkan. Untuk fair value of securities sold-nya 22.000 pound sterling, less cost of securities sold-nya 20.000, maka realized gain-nya itu 2.000 pound sterling. Ansel tidak membeli atau menjual sekuritas lainnya selama 2019. Ia menerima bunga 3.000 pound sterling selama tahun itu. Pada tanggal 31 Desember 2019, sisa portofolio seperti yang ditunjukkan. Fair value of portofolionya 34.000 pound sterling, less cost of portofolio 30.000,
maka unrealized gain-nya itu 4.000 pound sterling. Maka pencatatan income statement pada Hinges PLC-nya itu ada interest revenue 3.000 pound sterling, realized gains on investment in securities-nya 2.000, maka net income-nya 5.000 pound sterling. Sedangkan di statement of comprehensive income-nya ini ada net income includes realized gain of 2.000 pound sterling, ada 5.000 pound sterling, ada comprehensive income-nya, ada unrealized holding gain 4.000, maka total dari comprehensive income-nya itu ada 9.000 pound sterling. Di statement of change in equity Hinges PLC mencatat beginning balance-nya untuk share capital ordinary-nya 50.000 pound sterling, untuk return earning-nya 5.000 pound sterling, accumulated other comprehensive income-nya 0, dan totalnya ini 50.000. Totalnya 50.000. Sedangkan untuk bagian penambahannya ada net income di return earning 5.000 dan di totalnya 5.000. Ada comprehensive income-nya ada 4.000. Maka ending balance-nya untuk share capital ordinary 50.000 pound sterling, return earning 5.000 pound sterling, accumulated other comprehensive income-nya 4.000 pound sterling, sedangkan totalnya 59.000 pound sterling. Untuk comparative statement of financial position-nya ada di asetnya ada debt investment 34.000 dicatat pada 31 Desember. Untuk cash-nya ada 50.000 pada 1 Januari dan 25.000 pada 31 Desember. Maka total aset pada 1 Januari 50.000, pada 31 Desember ada 59.000 pound sterling. Untuk bagian equity ada share capital ordinary 50.000 di 1 Januari 2019 dan 31 Desember juga 50.000 pound sterling. Return earning 5.000 dicatat di 31 Desember. Accumulated other comprehensive income 4.000 dicatat di 31 Desember. Maka total equity 1 Januari menjadi 50.000 pound sterling dan 31 Desember menjadi 59.000 pound sterling. Contoh multi-periode, ketika sebuah perusahaan menjual sekuritas selama tahun berjalan, perhitungan ganda dari keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dalam pendapatan komprehensif dapat terjadi. Perhitungan ganda ini terjadi ketika perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dalam pendapat komprehensif lain pada satu periode dan melaporkan keuntungan untuk kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih pada periode berjalan. Untuk memastikan keuntungan dan kerugian tidak dihitung dua kali pada saat terjadi penjualan, diperlukan penyelesaian reklasifikasi. Next. Contoh pelaporan masalah multi-periode. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa OpenAG memiliki 2 investasi hutang HFCS dalam portofolionya pada 2018. Tahun pertama operasinya yang ditunjukkan. Untuk investment ada Lehman Inc. Bonds 6%, Woods Company Bonds 7%. Untuk total portofolionya ada amortized cost-nya 200.000 pound sterling, fair value-nya ada 240.000 pound sterling, maka unrealized holding gain loss-nya itu ada 40.000 pound sterling. Maka total dari fair value adjustment-nya itu ada 40.000 pound sterling. Jurnal untuk mencatat laba kepemilikan yang belum direalisasi pada tahun 2018 dicatat sebagai berikut. Fair value adjustment di debit 40.000 dan unrealized holding gain or loss equity-nya 40.000 di kredit. Jika Open melaporkan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 350.000 euro, ini menjanjikan laporan laba rugi komprehensif seperti yang ditunjukkan pada Statement of Comprehensive Income OpenAG. Net income-nya 350.000 euro. Untuk other comprehensive income-nya ada unrealized holding gain 40.000 dan comprehensive income-nya 390.000 euro. Jurnal untuk mentransfer keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi, ekuitas ke akumulasi pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut. Catat pada 31 Desember, closing entry, unrealized holding gain or loss equity di debit 40.000, dan di kreditnya ada accumulated other comprehensive income-nya 40.000.
Pada 10 Agustus 2019, Open menjual obligasi Lehman Inc.-nya seharga 105.000 euro dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Maka pencatatan entry-nya adalah cash 105.000 di debit, debt investment 80.000 kredit, gain on sale of investment itu 25.000 di kredit. Ilustrasi ini menunjukkan perubahan pada akun penyesuaian nilai wajar, khusus investasi Woods Company. Untuk investasinya ada Woods Company, bonds 7%, cost-nya itu 120.000 euro, fair value-nya 155.000 euro, unrealized holding gain loss-nya 35.000. Maka previous fair value-nya ada adjustment balance di debit 40.000, maka fair value adjustment-nya itu ada minus 5.000 euro. Jurnal untuk mencatat rugi yang belum direalisasi pada tahun 2019 adalah unrealized holding gain or loss equity-nya di debit 5.000 dan fair value adjustment di kredit 5.000. Asumsikan bahwa Open melaporkan laba bersih sebesar 720.000 euro pada tahun 2019, termasuk realisasi penjualan obligasi Lehman. Laporan laba rugi komprehensif disajikan seperti yang ditunjukkan. Maka statement of comprehensive income Open ini ada net income-nya includes 25.000 realized gain on Lehman bonds, ada 720.000 euro, ada comprehensive income-nya unrealized holding loss 5.000, maka comprehensive income-nya ada 715.000 euro. Pada tanggal 31 Desember 2019, Open melaporkan laporan investasi utang posisi keuangannya sebesar 155.000 euro. Untuk biaya 120.000 euro ditambahkan penyesuaian nilai wajar 35.000 euro. Dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas sebesar 35.000 euro, yaitu didapat dari 40.000 euro dikurangi 55.000 euro. Jurnal untuk mentransfer kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas ke akumulasi pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut. Dicatat pada tanggal 31 Desember, closing entry, accumulated other comprehensive income di debit 5.000 dan unrealized holding gain or loss equity-nya di kredit 5.000. Penyesuaian reklasifikasi ini dapat dibuat dalam laporan laba rugi, akumulasi pendapatan komprehensif lain, atau catatan atas laporan keuangan. IASB lebih memilih untuk menunjukkan jumlah reklasifikasi dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk Open AG, presentasi ini seperti yang ditunjukkan. Untuk notes of financial statement, change in accumulated other comprehensive income, beginning balance pada 1 Januari-nya 40.000 euro. Current period other comprehensive income-nya 155.000 dikurangi 135.000, 20.000 euro. Upon reclassified-nya itu ada 25.000, unrealized holding loss-nya ada 5.000, maka ending balance-nya 35.000 euro. Transfer antar kategori. Mentransfer investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya harus terjadi hanya jika model bisnis untuk mengelola investasi berubah. IASB mengharapkan perubahan seperti itu jarang terjadi. Perusahaan memperhitungkan transfer antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah perubahan model bisnis. Ilustrasinya, British Sky Broadcasting Group PLC memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai perdagangan. Artinya investasi utang tidak dimiliki untuk dikumpulkan tetapi dikelola untuk memperoleh keuntungan dari perubahan tingkat suku bunga. Akibatnya, ini memperhitungkan investasi ini pada nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2018, British Sky memiliki saldo berikut yang terkait dengan sekuritas ini. Debt investment 1.200.000 pound sterling, fair value adjustment 125.000 pound sterling, maka carrying value-nya itu 1.325.000 pound sterling. Ilustrasi sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya yang diselesaikan pada kuartal keempat 2018. Manajemen British Sky memutuskan untuk beralih dari strategi sebelumnya yang membutuhkan manajemen aktif ke strategi yang dimiliki untuk menagih
untuk investasi utang ini. British Sky membuat jurnal sebagai berikut. Next. Debt investment di debit 125.000 dan di kredit fair value adjustment 125.000. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya Laura Martin. Akuntansi instrumen derivatif. Instrumen keuangan yang memperoleh nilainya dari nilai aset lain, misalnya saham biasa, obligasi, atau komoditas. 3 jenis turunannya, 1. Ke depan keuangan atau masa depan keuangan. 2. Pilihan atau option, 3. Swaps. Siapa pengguna derivatif? Produsen dan konsumen, spekulan, dan arbitrase. Prinsip dasar akuntansi derivatif. 1. Mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai aset dan liabilitas. 2. Laporkan derivatif pada nilai wajar. 3. Mengakui keuntungan dan kerugian akibat spekulasi derivatif segera dalam pendapatan. 4. Laporkan keuntungan dan kerugian akibat transaksi lindung nilai secara berbeda tergantung pada jenis lindung nilai. Opsi beli memberikan hak kepada pemegangnya tetapi bukan kewajiban untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Ilustrasinya, asumsikan perusahaan membeli kontrak opsi beli pada 2 Januari 2019. Saat saham Laredo diperdagangkan pada 100 euro per saham, kontrak tersebut memberikan opsi untuk membeli 1.000 saham disebut sebagai jumlah nasional saham Laredo dengan harga opsi 100 euro per saham. Opsi ini berakhir pada 30 April 2019. Perusahaan membeli opsi panggilan seharga 400 euro dan membuat entry berikut. Pada 2 Januari 2019, di debit call option 400 euro, di kredit cash 400. Premi opsi terdiri dari 2 jumlah. Option premium sama dengan intrinsic value ditambah time value. Untuk nilai intrinsik adalah perbedaan antara harga kesepakatan yang telah ditetapkan pada suatu waktu. Ini mewakili jumlah yang direalisasikan oleh pemegang opsi jika menjalankan opsi dengan segera. Pada tanggal 2 Januari 2019, nilai intrinsiknya adalah 0, karena harga pasar sama dengan harga kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk nilai waktu, mengacu pada nilai opsi di atas dan di atas nilai intrinsiknya. Nilai waktu mencerminkan kemungkinan bahwa opsi tersebut memiliki nilai wajar lebih besar dari 0. Bagaimana? Pasalnya ada beberapa ekspektasi bahwa harga saham Laredo akan naik di atas strike price selama masa opsi. Seperti yang ditunjukkan, nilai waktu untuk opsi tersebut adalah 400 euro. Untuk ilustrasinya, pada 31 Maret 2019, harga saham Laredo naik menjadi 120 euro per saham. Nilai intrinsik dari kontrak opsi panggilan sekarang 20.000 euro, artinya perusahaan dapat menggunakan opsi beli dan membeli 1.000 saham dari buy investment dengan harga 100 euro per saham. Ia kemudian dapat menjual sahamnya di pasar dengan harga 120 euro per saham. Ini memberi perusahaan keuntungan atas kontrak opsi. Untuk 20.000, perhitungannya dapat dari 120.000 dikurang 100.000 euro. Untuk jurnalnya, di sini 31 Maret 2019, market price of Laredo shares-nya 120 euro per share, dan value of call option-nya 100 euro. Pada 16 April 2019, market price of Laredo shares-nya 115 euro per share, untuk time value of call option-nya 60 euro. Pada 31 Maret 2019, ini mencatat peningkatan nilai intrinsik opsi sebagai berikut. Penilaian pasar menunjukkan bahwa nilai waktu opsi pada 31 Maret 2019 adalah 100 euro. Perusahaan mencatat perubahan nilai opsi ini sebagai berikut. Pada 31 Maret 2019, ini mencatat peningkatan nilai intrinsik opsi sebagai berikut. Untuk di debitnya call option 20.000, pada kredit unrealized holding gain or loss income-nya 20.000. Untuk penilaian pasar menunjukkan bahwa nilai waktu opsi pada 31 Maret 2019 adalah 100 euro. Perusahaan mencatat perubahan nilai opsi ini sebagai berikut. Di debitnya unrealized holding gain or loss income-nya 300, di kreditnya call option 300.
Pada 31 Maret 2019, perusahaan melaporkan opsi beli dalam laporan posisi keuangannya pada nilai wajar 20.100 euro. Holding gain yang belum direalisasi yang meningkatkan laba bersih. Kerugian pada nilai waktu opsi yang menurunkan laba bersih. Pada 16 April 2019, perseroan menyelesaikan opsi sebelum berakhir. Untuk mencatat penyelesaian dengan benar, ia memperbarui nilai opsi untuk penurunan nilai intrinsik 5.000 euro sebagai berikut. Di debit unrealized holding gain or loss income-nya 5.000, di kredit call option-nya 5.000. Penurunan nilai waktu opsi 40 euro dari 100 dikurang 60 dicatat sebagai berikut. Unrealized holding gain or loss income-nya 40 di debit, call option-nya 40 di kredit. Pada saat penyelesaian, nilai tercatat opsi beli adalah sebagai berikut. 2 Januari 2019 di bagian debit 400, 31 Maret 2019 20.000. Di bagian kredit 31 Maret 2019 300, 16 April 2019 5.000, 16 April 2019 40. Untuk balance-nya di debit 16 April 2019 15.060. Penyelesaian kontrak opsi dicatat sebagai berikut. Cash 15.000 di debit, loss on settlement of call option 60 di debit. Di kredit call option-nya 15.060. Ringkasan efek kontrak opsi beli terhadap laba bersih. Untuk berikut di bagian perusahaan mencatat opsi beli dalam laporan posisi keuangan 31 Maret 2019. Selanjutnya, opsi beli tersebut dilaporkan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam pendapatan. Instrumen keuangan derivatif memiliki 3 karakteristik dasar berikut. Instrumen memiliki 1 atau lebih dasar dan 2 ketentuan pembayaran yang teridentifikasi. Instrumen membutuhkan sedikit atau tidak ada investasi pada awal kontrak. Instrumen membutuhkan atau mengizinkan penyelesaian bersih. Di sini ada bagian-bagiannya. Selanjutnya untuk hedging, penggunaan derivatif untuk mengimbangi dampak negatif dari perubahan suku bunga atau nilai tukar mata uang asing. IFRS memungkinkan perhitungan khusus untuk 2 jenis lindung nilai. Yang pertama nilai wajar dan yang kedua lindung nilai arus kas. Lindung nilai wajar, perusahaan menggunakan derivatif untuk melindungi atau mengimbangi eksposur terhadap perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen yang tidak diakui. Untuk ilustrasinya, pada tanggal 1 Desember 2019, Hayward Tire Fabricators memiliki persediaan 1.000 ban traktor dengan biaya 200 euro per ban. Hayward telah membangun inventaris ban traktor untuk mengantisipasi permintaan ban tersebut di masa mendatang musim tanam musim semi. Hayward mencatat persediaan pada laporan posisi keuangannya pada 200.000 euro, menggunakan nilai realisasi biaya atau bersih FIFO yang lebih rendah. Hingga Hayward menjual ban, perseroan memiliki risiko penurunan nilai persediaan ban. Hayward ingin melindungi eksposurnya terhadap penurunan nilai wajar untuk persediaan bannya atau persediaan tersebut dijaminkan untuk salah satu pinjaman banknya. Untuk melindungi nilai risiko ini, Hayward mengunci nilai inventaris bannya pada 2 Januari 2020 dengan membeli opsi jual untuk menjual karet dengan harga tetap. Hayward menetapkan opsi tersebut sebagai lindung nilai wajar dari persediaan ban. Put option ini yang berakhir dalam 9 bulan memberi Hayward opsi untuk menjual 4.000 pon karet dengan harga 50 euro per ponnya, yang merupakan harga spot karet saat ini di pasar, karena harga pelaksanaan sama dengan harga pasar saat ini. Tidak ada entry yang diperlukan pada permulaan opsi jual. Untuk ilustrasinya, pada tanggal 31 Maret 2020,
nilai wajar persediaan telah turun 10%. Heyward mencatat entry berikut untuk inventaris bulan. Di debit, unrealized holding gain or loss income-nya 20.000, di kredit, allowance to reduce inventory to fair value-nya 20.000. Jurnal berikut mencatat kenaikan nilai opsi jual karet, dengan asumsi harga spot karet turun 10%. Untuk di debit, put option 20.000, di kredit, unrealized holding gain or loss income-nya 20.000. Sini terdapat jurnal dari Heyward Tire Fabricators. Untuk statement of financial position-nya parsial, current asset-nya inventory, net of the allowance of 20.000, 180.000 euro, put option-nya 20.000. Untuk income statement parsialnya ini for the quarter ended March 31, 2020, ada income unrealized holding gain put option-nya 20.000 euro, unrealized holding loss inventory 20.000 minus. Pelindung nilai arus kas. Digunakan untuk melindungi eksposur terhadap risiko arus kas yang dihasilkan dari variabilitas arus kas. Pelaporannya, nilai wajar pada laporan posisi keuangan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian ekuitas sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Pada September 2019, Elite Can Ltd mengantisipasi pembelian 1.000 metrik ton aluminium pada Januari 2020. Khawatir harga aluminium akan naik, Elite menandatangani kontrak berjangka aluminium. Kontrak berjangka aluminium memberi Elite hak dan kewajiban untuk membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga 1.550 per ton yen, jumlahnya dalam ribuan. Harga kontrak ini masih bagus hingga kontrak berakhir pada Januari 2020. Yang mendasari pembuatan turunan ini adalah harga aluminium. Elite menandatangani kontrak berjangka pada 1 September 2019. Asumsikan harga yang harus dibayar hari ini untuk persediaan yang akan dikirim pada Januari. Harga spot sama dengan harga kontrak. Dengan harga yang sama, kontrak berjangka tidak ada nilainya. Oleh karena itu, tidak ada entry yang diperlukan. Pada tanggal 31 Desember 2019, harga aluminium untuk pengiriman Januari naik menjadi 1.575 yen per metrik ton. Elite membuat jurnal berikut untuk mencatat kenaikan nilai kontrak berjangka. Pada debitnya, futures kontraknya 25.000, di kredit, unrealized holding gain or loss equity-nya 25.000. Elite melaporkan kontrak berjangka dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar dan keuntungan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Next. Pada Januari 2020, Elite membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga 1.575 yen dan membuat entry berikut. Di debit aluminium inventory 1.575.000, di kredit cash 1.575.000. Pada saat yang sama, Elite membuat penyelesaian akhir atas kontrak berjangka. Ini mencatat entry berikut. Di debit cash-nya 25.000, di kreditnya futures kontraknya 25.000. Asumsikan bahwa Elite mengolah aluminium menjadi barang jadi atau kaleng. Total biaya kaleng, termasuk pembelian aluminium pada Januari 2020 adalah 1.700.000 yen. Elite menjual kaleng pada Juli 2020 seharga 2 juta yen, dan mencatat penjualan ini sebagai berikut. Di debit cash-nya 2 juta, di kredit sales revenue-nya 2 juta. Di debit cost of goods sold-nya 1.700.000. Inventory-nya di bagian kredit 1.700.000. Karena pengaruh transaksi yang diantisipasi sekarang telah mempengaruhi pendapatan, Elite membuat catatan berikut terkait dengan transaksi lindung nilainya. Pada Juli 2020, di bagian debitnya, unrealized holding gain or loss equity-nya 25.000, di kreditnya cost of goods sold-nya 25.000. Derivatif tertanam obligasi konversi adalah instrumen hibrida. Terdapat dua bagian. Yang pertama, sekuritas utang disebut sebagai sekuritas tuan rumah.
Yang kedua, opsi untuk mengubah obligasi menjadi saham biasa, derivatif melekat, diperhitungkan sebagai satu kesatuan. Kriteria yang harus dipenuhi oleh transaksi lindung nilai sebelum membutuhkan akuntansi khusus untuk lindung nilainya. 1. Dokumentasi, manajemen risiko dan penunjukan. 2. Efektivitas hubungan lindung nilai. 3. Efek pada laba yang dilaporkan dari perubahan nilai wajar atau arus kas. Contohnya, banyak perusahaan jenis derivatif yang populer disebut swap. Swap adalah transaksi antara dua pihak di mana pihak pertama berjanji untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan sebaliknya. Jenis swap yang paling umum adalah swap suku bunga. Dalam jenis ini, satu pihak melakukan pembayaran berdasarkan kurs tetap atau mengembang, dan pihak kedua melakukan hal sebaliknya. Ilustrasinya, asumsikan Jones AG menerbitkan 1 juta euro obligasi 5 tahun 8% pada 2 Januari 2019. Jones mencatat transaksi ini sebagai berikut. Di debit cash 1 juta, di kredit bonds payable 1 juta. Untuk melindungi dari risiko kerugian, Jones melakukan lindung nilai risiko penurunan suku bunga dengan menandatangani kontrak swap suku bunga 5 tahun. Next. Jones setuju dengan persyaratan berikut. 1. Jones akan menerima pembayaran tetap sebesar 8% berdasarkan jumlah 1 juta euro. Jones akan membayar tarif variabel berdasarkan harga pasar yang berlaku selama masa kontrak swap. Tarif variabel pada awal kontrak adalah 6,8%. Ini untuk alur betanya. Next. Dengan asumsi bahwa Jones melakukan swap pada Januari 2019, tanggal yang sama dengan penerbitan hutang, swap saat ini tidak memiliki nilai. Oleh karena itu, tidak diperlukan entry. Pada akhir 2019, Jones melakukan pembayaran bunga atas obligasi tersebut. Ini mencatat transaksi ini sebagai berikut. Pada debit, interest expense-nya 80.000, di kreditnya cash, dapat dari 8% dikali 1 juta euro sama dengan 80.000. Pada akhir tahun 2019, suku bunga pasar mengalami penurunan yang cukup besar. Oleh karena itu, nilai kontrak swap meningkat. Bahwa dalam pertukaran, Jones menerima tarif tetap 8% atau 80.000 euro dan membayar tarif variabel 6,8% atau 68.000 euro. Oleh karena itu, Jones menerima 12.000 euro sebagai pembayaran penyelesaian kontrak swap pada tanggal pembayaran bunga pertama. Jones mencatat transaksi ini sebagai berikut. Di debit cash 12.000, pada kredit interest expense-nya 12.000. Selain itu, penilaian pasar menunjukkan bahwa nilai swap suku bunga telah meningkat 10.000 euro. Jones mencatat peningkatan nilai ini sebagai berikut. Di debit swap kontraknya 40.000, di kredit unrealized holding gain or loss income-nya 40.000. Karena tingkat suku bunga menurun, perusahaan mencatat kerugian dan peningkatan terkaitan dalam kewajibannya sebagai berikut. Di debit, unrealized holding gain on loss income-nya 40.000, di kredit bonds payable-nya 40.000. Ini ada statement of financial position partial Desember 31, 2019, Jones AG. Untuk current asetnya, swap kontraknya 40.000, non-current liabilities-nya bonds payable 1.040.000. For the year ended Desember 31, 2019-nya, ini untuk income statement-nya. Interest expense-nya 68.000. Other income and expense-nya unrealized holding gain swap kontraknya 40.000. Unrealized holding loss bonds payable-nya dikurang 40.000. Jadi net gain loss-nya sama dengan 0. Pengungkapan informasi nilai wajar instrumen keuangan. 1. Biaya. 2. Nilai wajar. Dari semua instrumen keuangan harus dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan. 3. Tingkatan luas terkait dengan pengukuran nilai wajar. 1. Level 1 adalah pengukuran yang paling andal karena nilai wajar didasarkan pada harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
Level 2 kurang dapat diandalkan, tidak didasarkan pada harga pasar kuotasian untuk aset dan liabilitas yang identik, tetapi mungkin didasarkan pada aset atau liabilitas yang serupa. Level 3 paling tidak dapat diandalkan. Ia menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang mencerminkan asumsi perusahaan mengenai nilai instrumen keuangan. Perusahaan harus menyediakan yang berikut dengan penekanan khusus pada pengukuran level 3. Informasi kuantitatif tentang input signifikan yang tidak dapat diobservasi yang digunakan untuk semua pengukuran level 3. Diskusi kualitatif tentang sensitivitas pengukuran level 3 yang berulang terhadap perubahan input yang tidak dapat diobservasi diungkapkan, termasuk hubungan timbal balik antara input. Deskripsi proses penilaian perusahaan. Setiap transfer antara tingkat 1 dan 2 dari hierarki nilai wajar. Informasi tentang aset non-keuangan yang diukur pada nilai wajar pada jumlah yang berbeda dari penggunaan aset tertinggi dan terbaik. Klasifikasi hierarki yang tepat untuk pos-pos yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan tetapi diungkapkan dengan catatan atas laporan keuangan. Untuk selanjutnya, exercise and problem. Kemudian di sini ada exercise nomor 16, 12, Insurance Exercise and Forfeiture of Share Option. Pada 1 Januari 2019, Magila SM memberikan opsi saham kepada petugas dan karyawan utama untuk pembelian 20.000 saham perusahaan sebesar 10 par biasa di €25 per saham. Opsi ini dapat digunakan dalam periode 5 tahun yang dimulai pada 1 Januari 2021 oleh para grantees yang masih bekerja di perusahaan dan berakhir pada 31 Desember 2025. Masa pelayanan untuk penghargaan ini adalah 2 tahun. Asumsikan bahwa model harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi menjadi €400.000. Pada 1 April 2020, 3.000 opsi hangus ketika karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. Harga pasar saham biasa adalah €35 per saham pada tanggal ini. Pada tanggal 31 Maret 2021, 12.000 opsi dilakukan ketika harga pasar saham biasa sebesar €40 per saham. Instruksinya, siapkan entry journal untuk mencatat penerbitan opsi saham, kehilangan opsi saham, pelaksanaan opsi saham, dan biaya untuk biaya kompensasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2020, dan 2021. Di sini pada tanggal 1 Januari 2019, no entry, tidak ada ketentuan jurnal. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, di debitnya compensation expense 200.000, kemudian share premium share option di kredit 200.000, itu dari 400.000 dikali 1/2. Kemudian pada tanggal 1 April 2020, share premium option-nya itu 30.000, kemudian compensation expense-nya di kredit 30.000 dari €200.000 dikali 3.000 dibagi 20.000. Kemudian di sini ada tanggal 31 Desember tahun 2020, di debitnya compensation expense 170.000, kemudian share premium, share option 170.000 di kredit dari €400.000 dikali 1/2 dikali 17/20. Kemudian ada lagi pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu cash-nya di debit sebesar 12.000 dikali €25, 300.000, kemudian share premium share option-nya itu sebesar 240.000 dari €400.000 dikali 12.000 dibagi 20.000. Kemudian ada di kreditnya share capital ordinary sebesar 120.000, kemudian share premium ordinary-nya 420.000. Selanjutnya exercise 16.26, EPS dengan obligasi konversi dan saham preferensi pada tanggal 1 Januari 2019, Lan SH menerbitkan obligasi bertenor 10 tahun senilai €3.000.000 6% pada nilai nominal. Setiap obligasi €1.000 adalah dapat dikonversi menjadi 15 saham biasa Lan.
Penghasilan bersilan pada tahun 2020 adalah 240.000 euro, dan itu tarif pajak adalah 40%. Beban bunga atas komponen kewajiban pada tahun 2016 adalah 210.000 euro. Itu perusahaan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar sepanjang tahun 2019. Tidak ada obligasi yang beredar dikonversi pada tahun 2019. Instruksinya, hitung laba per saham di Lusian untuk 2019. Untuk A, hitung laba per saham Lusian untuk 2019. Yang B, hitung laba per saham di Lusian untuk 2019 dengan asumsi fakta yang sama seperti di atas, kecuali bahwa 1 juta euro dari 6% saham preferen konversi diterbitkan dengan penggantian obligasi. Setiap saham preferen senilai 100 euro dan dikonversi menjadi 5 saham biasa LAN. Untuk jawabannya, pada poin A, net income-nya 240.000 dolar. Untuk penambahannya ada interest savings, net of tax-nya 210 dikali 1 dikurangi 0,40 atau 40%, yaitu 126.000. Adjusted net income-nya 366.000. Setelah itu 3 juta dibagi 1.000 sama dengan 3.000 bonds dikali 15 sama dengan 45.000 shares. Maka nilai EPS-nya adalah 366.000 dolar dibagi 100.000 ditambah 45.000, maka hasilnya adalah 2,52. Untuk yang B, shares outstanding-nya 100.000, at shares assumed to be issued-nya itu 10.000 dikali 5, maka 50.000, shares outstanding adjusted for dilutive securities-nya 150.000, maka diluted EPS-nya 240.000 dikurangi 0 dibagi 150.000, maka hasilnya 1,60 dolar. Pada problem 16.3, kompensasi berbasis saham, asumsikan bahwa Sarazan SE memiliki rencana opsi saham untuk manajemen puncak. Setiap opsi saham mewakili hak untuk membeli biasa dengan nilai nominal $1 saham di masa depan dengan harga yang sama dengan nilai wajar saham pada tanggal pemberian. Sarazan memiliki 5.000 opsi saham yang masih beredar yang diberikan pada awal 2019. Data berikut terkait dengan pemberian opsi. Harga latihan untuk opsinya $40, harga pasar pada tanggal pemberian 1 Januari 2019 $40.000, nilai wajar opsi pada tanggal pemberian 1 Januari 2019 $6. Masa kerja 5 tahun. Instruksinya, A. Persiapkan entry jurnal untuk tahun pertama dari rencana opsi saham. Yang B. Persiapkan entry jurnal untuk tahun pertama rencana dengan asumsi, bukan opsi, 700 saham terbatas diberikan pada awal 2019. C. Asumsikan bahwa harga pasar saham Sarazan pada tanggal pemberian adalah $45.000 per saham. Ulangi persyaratan untuk P16.3A dan P16.3B. D. Sarazan ingin menerapkan rencana pembelian saham karyawan untuk peringkat dan arsip karyawan, tetapi ingin menghindari biaya pencatatan terkait dengan rencana ini. Jelaskan bagaimana rencana pembelian saham karyawan dicatat. Untuk yang A, jurnalnya pada 1 Januari to no entry, pada 31 Desember, compensation expense di debit 6.000, share premium share option-nya 6.000 di kredit. Untuk yang B, pada 1 Januari, unearned compensation-nya 28.000 di debit, di kredit share capital ordinary-nya 700, dan share premium ordinary-nya 27.300. Pada 31 Desember, di debitnya compensation expense-nya 5.600, di kredit unearned compensation-nya 5.600. Pada bagian C, no change for part A unless the fair value of the option change. Untuk part B-nya, 10 Januari di debit unearned compensation 71.500,
Di kredit share capital ordinary 700, share premium ordinary 30.800. Pada 31 Desember di debit compensation expense 6.300, di kredit unearned compensation-nya 6.300. Pada bagian D, rencana pembelian saham karyawan umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon. Ketika karyawan membeli saham, jurnal tersebut mirip dengan jurnal yang mencatat penjualan saham kepada pemegang saham. Satu perbedaannya adalah jumlah diskonto dicatat sebagai beban kompensasi. IASB menyimpulkan bahwa karena rencana ini hanya tersedia untuk karyawan, manfaat yang diberikan mewakili kompensasi karyawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.